Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala al-baitihi thumma usun ila sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma usun ila Bil Abbas bin Ali Al-Buni Sayyidil Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Kiai An-Nasr wa Mustafa Kamil bin Kiai Mustafa Kamil wa ila jami'il awliya'i wal ulama'il amilin khususan ila musannib hadil kitab al-imam an-Nawawi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selain Ustadz saya harus ngaku saya pendekar silat. Barusan dengan sedikit kesaktian saya tak ukur tenaga menjawab salamnya baru 60%. Saya baru pulang dari Masjidil Aqsa. Saya doakan yang menjawab salam saya lebih semangat, semoga segera ke Aqsa. Ulangi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah 80% nih. Saya doakan salam saya yang ketiga yang belum ke Mekah segera ke Mekah. Oh, kurang semangat begini doakan ke Mekah. Yang kontrakannya baru 1 pintu semoga jadi 10 pintu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahi wahidil qahhar azil ghaffar muqawwidil laili ala nahar tadhkiran lil ulil absar. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim. Rumah saya dari sini berapa lampu merah? 1, 2, 3. Pokoknya dari jalan gede itu mentok ke kanan. Saya orang Pondok Kelapa. Saya penjaga makam Pondok Kelapa yang Jalan Haji Naman. Karena kebetulan ini rumah saya, seberangnya gerbang Pondok Kelapa. Jadi yang punya saudara dimakamkan di Pondok Kelapa, silahkan titip nama ke saya. Karena apa? Setiap hari saya lewat situ, saya berusaha membaca Fatihah ya. Karena ada hadis Nabi mengatakan siapa lewat kuburan mau membaca Al-Ikhlas 10 kali sebagai doa untuk yang ada di kubur itu, maka Allah memberikan kita pahala sejumlah orang yang ada di situ. Hadis riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, salah satunya dicantumkan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilahu Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi karena saya ahli kubur, maksudnya setiap hari lewat kubur saya tularkan, kapanpun dimanapun lewat kuburan, bawa mobil, naik kendaraan umum, mudah sempatkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Niatnya mendoakan yang ada di kubur itu. Kalau di situ ada 4.000 orang, maka kita dapat pahala 4.000. Kalau 20.000 orang, sempatkan juga salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur, atau bahasa lainnya Assalamualaikum ya ahlud diyar minal mu'minin wal muslimin, dan seterusnya. Jawab enggak orang yang ada di kuburan itu, Pak? Jawab. Untung enggak dengar. Jadi kalau ada 4.000 orang ya, yang jawab 1.000 gimana, Pak? Waalaikumsalam.
Baik, bismillah. Saya kemarin disampaikan ya, khususnya di pertemuan pertama ini kita akan memulai membaca atau ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Riyadh itu taman, as-sholihin orang-orang yang soleh. Maka saya ingin mengantarkan saja, nanti kalau ada waktu dan memang diberi rizki bisa ketemu lagi, kita baca pelan-pelan ya. Bagaimana ujung dari perjalanan hidup kita nanti kalau sudah meninggal. Di sini sholat jenazah di sini atau di luar? Kalau ada yang meninggal di sini, misalnya siapa yang mau meninggal dulu? Terserahlah ya, terserah Allah. Begitu orang setelah meninggal disolatin. Adat kita khususnya di Jakarta, di Jawa Tengah, di Indonesia lah, maka akan ada imam atau keluarga atau DKM yang mengatakan hadhihi janazah khair gitu. Di sini begitu kan? Nah, nanti yang di masjid itu ngomong khair gitu apa enggak? Misalkan siapa? Antum aja ya, meninggal duluan ya, 50 tahun lagi cukup. Beliau meninggal 50 tahun lagi dipimpin oleh imam kita tadi, selesai sholat kemudian hadhihi janazah khair. Hadhihi janazah khair. Khair itu maksudnya apa? Baik. Maka tidak ada yang perlu kita kejar dalam hidup kita itu kecuali sejatinya deklarasi terakhir sebelum kita dikubur adalah kita dideklarasikan sebagai orang baik. Riwayatnya mengatakan, hadisnya, kalau ada orang dipersaksikan ya, atau didoakan oleh 40 orang menjadi baik atau orang baik, maka itu ya dikabulkan oleh Allah ya. Tetapi ibu bapak sekalian, kenyataannya kalau misalkan jamaah ini sering ketemu, tahu modalnya, tahu kelakuannya, ngomong hadhihi janazah khair, khair mulutnya, hatinya kira-kira itu enggak? Ada yang hatinya tuh gak mungkin gitu ya. Mulutnya ngomong khair, tapi ada naudzubillah min dzalik suka minjem duit gak pernah dibayar ya, ngomong mulu janji ini janji itu ya. Maka mari kita buktikan dari sekarang itu, khususnya orang-orang yang kita harapkan doanya mengatakan hadhihi janazah khair, tulen. Meskipun kata guru kami Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, orang mati itu baik. Meskipun dia perampok, begitu mati baik. Meskipun dia pelacur, koruptor, begitu mati baik. Kenapa baik Pak? Orang mati pasti baik. Kenapa? Ayo yang bisa jawab boleh pulang duluan, gak usah nunggu suruh. Udah paham ngapain ya? Wah, orang mati itu pasti menjadi baik. Kenapa? Hah? Sudah tidak? Nah, orang mati itu pasti baik karena salah satu ciri kebaikannya itu berhenti dari maksiat. Kemarin nyolong, begitu mati bisa nyolong enggak? Nggak bisa. Tiap hari ngomongin orang, ghibah, fitnah, begitu mati dari sisi berhenti dari perbuatan buruk, dia menjadi baik. Makanya kalau ada orang mati kemudian dikatakan hadhihi janazah khair, dari sisi itu benar dan sebagai doa. Namun kita masih punya kesempatan untuk berjuang agar benar-benar waktu dipersaksikan, khususnya antum tadi yang sudah kita deklarasikan 50 tahun lagi meninggal, mungkin yang lain wallahu a'lam ya. Mungkin bapak-bapak yang nyender itu 7 wallahu a'lam ya. Atau saya yang di sini 3 tahun, atau makan pulang dari sini meninggal, nggak ada yang bisa menentukan. Karena apa? Urusan ajal urusan Allah.
Mati itu tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Udah, yang penting kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Kita semua di sini lagi nunggu mati, lagi nunggu mati sholat, lagi nunggu mati ke masjid, lagi nunggu mati rada lamaan dikit jalan-jalan ya ke Bandung. Kan semuanya nunggu mati. Ada dulu anggota DPR sehat walafiat, tiba-tiba mati. Yang suaminya sondak-sondak itu siapa? Oh, Haji Mas Said, kenal banget, kelihatannya temannya Mas itu. Lagi olahraga mati. Suaminya artis, siapa namanya? BCL, siapa suaminya namanya? Ashraf, kenal banget tuh. Lagi tidur masalah mati. Kata dokter kalau orang sehat mati, kenapa katanya? Sebabnya orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Kesimpulannya sakitnya kenapa? Apa? Matinya karena apa, Pak? Serangan jantung. Kalau menurut Ustadz tidak ada serangan jantung. Adanya serangan Israel. Dan Israel kalau nyerang nggak pakai SMS, nggak pakai itu. Beda kalau anak SMP mau tawuran ya enggak, ketemu ya hari Sabtu, bawa pentungan, bawa itu. Israel mah enggak. Baik, kita kembali kepada materi yang ingin kita bahas di awal ketemuan ini. Bagaimana kita memantaskan diri menjadi orang baik menurut kriterianya Nabi Muhammad. Kalau hari ini menurut sunnah, sedikitnya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan berdasarkan hadis Nabi kalau kita ingin menjadi ahlul khair. Kalimatnya kan khair. Jadi kita bahas 4 hadis yang di dalamnya ada kalimat khair, khair, khair. Karena tadi hadihi janazah khair gitu kan, di belakangnya ngomong khair, hadihi janazah khair, khair, khair. Biar matching antara yang ngajak ngomong baik, asli baik. Meskipun nggak asli juga tetap baik karena itu doa. Yang nomor 1 mari kita ingat ya hadisnya ya dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Biar semuanya mengucapkan, saya akan baca per kata bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ada yang sudah apa? Yang sudah hafal pulang dulu. Saya enak kalau ngaji itu kayak pokoknya oh udah hafal, udah pahamnya pulang. Dan kalau pulang itu seneng ya, zaman sekolah Pak Guru rapat terus pulang, seneng nggak Pak? Kita seumuran kalau gitu ya. Nggak tahu kalau bapak-bapak dulu zaman bapak sekolah ada guru rapat nggak? Kalau kita gitu, kenapa nggak jadi sekolah gurunya rapat? Kalau saya orang kampung, gurunya ke kecamatan gitu ya. Kita ulanginya biar sedikit hafal ya. Kalau cara ngapalin yang paling gampang itu pakai kode, tangannya ikut bergerak. Ikuti saya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sekarang mulut saya diam. Bihi khairan yufaqihu fid din. Lagi yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan protes dong kalau selamatan berkat saya 2.
Karena minimal saya hadisnya ini apal gitu ya. Ngapalainya dari kecil ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man dan barang siapa yuridillahu ya, dikehendaki, yuridillahu dikehendaki ya, mayuridillahu bihi khairan, untuk orang itu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka orang itu dipahamkan agama. Mayuridillahu ya, bihi khairan yufaqihu. Jadi kebaikan yang pertama, kalau Allah menghendaki dia menjadi orang baik, maka difahamkan akan agama. Di pembukaan Riyadhus Shalihin ini Allah mengatakan, dipilih orang-orang itu yang mau mendekat kepada agama, mau belajar sungguh-sungguh, kemudian mau mengajarkan kepada orang lain. Nah, mari kita belajar sungguh-sungguh, Pak. Belajar sungguh-sungguh itu outputnya apa? Ngerti, diamalkan. Nggak ngerti, belajar. Kalau ngertinya sedikit, jangan banyak ngomong. Orang sekarang kan baru belajar 2-3 ayat aja udah. Lihat itu grup WA, mana yang ustadz, mana yang nggak ustadz. Ada yang tiap hari ceramah. Qala Rasulullah SAW, ini bagus ya enggak? Sesungguhnya siapa yang mengingatkan bulan Sya'ban, maka akan dijauhkan dari neraka. Tapi itu bulan mulut, bulannya, jadi yang nggak tahu itu bulan apa. Kalau bahasa anak sekarang, zaman now itu banyak orang yang sotoy daripada orang yang enggak itu. Termasuk ini dalam hal amaliyah sehari-hari. Kita sama-sama nggak paham. Kalau ada imam nggak baca bismillah, kata orang sekarang, kenapa? Imamnya apa? Muhammadiyah. Jadi kalau ada imam, alhamdulillahirabbil alamin, imamnya Muhammadiyah. Besoknya ganti lagi, bismillahirrahmanirrahim, NO. Kan gitu. Ya. Umroh ke Masjidil Haram, sholat subuh, nggak pakai kunut. Jamaah ngomong ke pembimbingnya, Ustadz, ternyata di Masjidil Haram imamnya Muhammadiyah ya. Kemudian ada yang nggak mau ke masjid, kenapa? Imamnya Muhammadiyah, dan seterusnya. Padahal kalau kita paham ilmu, paham agama, baca bismillah atau enggak baca bismillah bukan urusan NO atau Muhammadiyah. Urusannya dikembalikan kepada imam madhab yang 4. Jadi paham agama itu salah satunya tadi, paham secara keilmuan. Di dalam fikih Islam ada madhab yang 4. Kalau dikembalikan lagi yang paling sederhana, orang yang paham agama itu nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi kiai, tapi fardu ain yang melekat kepada dirinya, dia tahu ilmunya. Dan ilmu agama atau ilmu fikih kalau diturunkan itu hanya 5 istilah: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi nggak harus tahu dalilnya. Dalilnya itu ada yang harus tahu, ada yang enggak. Makanya ada yang namanya mujtahid. Siapa? Orang yang bisa baca Quran, faham tafsir Quran, bahasa hadis, kemudian mengeluarkan pendapat hukum, orangnya namanya mujtahid. Kalau kita orang awam yang sibuk bekerja, ngaji aja kadang-kadang ustadznya sakti. Pak sakti, Pak? Kadang kelihatan, kadang enggak, kadang kelihatan, kadang enggak. Kan sakti ustadznya. Ya. Ya, kadang duduk di sini pikirannya kemana-mana. Ya alhamdulillah, ya, dimudahkan oleh Allah bisa ngaji. Ya.
Sekarang ngaji, dengar iya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nanti bulan depan atau 3 bulan depan lagi ketemu. Kemarin ngajinya apa? Apa ya Ustadz ya? Lupa lagi. Nggak apa-apa, memang begitu fakta hidup. Maka ada yang namanya mutabik atau orang yang taklid. Kita kan begitu. Oh, dari kecil belajarnya pakai doa iftitahnya Allahu Akbar kabiro. Ya, berarti kita ikut yang itu. Orang lain belajar Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, semuanya ada dalilnya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kita paham. Fahamnya apa? Ya, mari kita belajar ngaudit dulu sebelum belajar ya, sebelum belajar. Kalau bangun tidur ngulet, hukumnya apa Pak? Hukumnya kan 5 tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bapak Ibu tinggal ngomong wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Pilih salah satu. Ngulet hukumnya apa? Mubah. Bangun tidur terus gitu. Rumusnya sederhana, sesuatu yang bukan ibadah hukum asalnya mubah. Berarti makruh hukum apa? Nggak mau. Ngulet hukumnya apa? Mubah. Boleh ngulet, boleh tidak. Tapi nguletnya sambil alhamdulillah. Hukumnya apa? Ngulet begini jadi sunnah karena dicantolkan dengan zikir kepada Allah. Ngulet sambil misuh. Misuh itu bahasa Jawa. Pegel banget nih gara-gara ngaji kemarin nggak sandaran. Ustadznya ngomong begitu. Ini hukumnya apa? Kok mubah? Sambil misuh kok dosa seperti itu. Terus jalan ke kamar mandi, masuk kamar mandi kaki kiri, hukumnya sunnah. Terus sebelum masuk kamar mandi baca doa. Gimana doa masuk kamar mandi? Bismika Allahumma ahya. Hah? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Enggak hafal yang panjang-panjang, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Doa generik. Pokoknya untuk apapun kalau nggak bisa bismillah. Doa hubungan suami istri itu kan panjang ya enggak? Udah enggak ketahanan, udah bismillah aja. Kalau pengantin baru mungkin dibaca ya Allahumma janibna janib. Doa dulu Pak, udah kelamaan bismillah, jebret misalnya begitu. Di dalam kamar mandi nyanyi, hukumnya apa? Ojo dibanding-banding ke. Nah, zaman sekarang lagunya hukumnya apa? Makro. Wong dikir aja nggak boleh dia nyanyi. Nyanyinya kencengnya minta ampun. Haram, apalagi perempuan, gitu loh. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Hukumnya? Kalau pakai kaki kiri hukumnya makruh. Udah tahu haram apa sunnah, kenapa? Nah, kemudian mulutnya berdoa. Doa keluar kamar mandi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Gimana doa keluar kamar mandi? Nah, yang pendek kalau nggak hafal yang panjang-panjang, alhamdulillah atau ghufrona. Seperti itu. Jadi orang yang paham agama itu mikir wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Meskipun sudah lewat. Kemarin nonton bola hukumnya apa? Ngomong dosa dilakukan. Ayo, nonton bola bukan ibadah, asal muasalnya boleh nonton, boleh tidak. Kapan menjadi makruh? Kalau menyia-nyiakan waktu. Kapan menjadi haram? Ninggalin sholat subuh. Sholat subuh tetap sholat, tetapi tetap haram. Kenapa Pak? Taruhan.
katanya dukung Maroko yang negara Islam, tapi taruhan 5 juta. Ya, jadi seperti itu. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi baik, maka dia faham agama. Dan tidak bisa paham agama kecuali belajar. Makanya hadisnya mengatakan tolabul ilmi faridotun. Mencari ilmu bagi orang Islam itu wajib seumur hidup, minal mahdi ila lahdi. Ya, kita kadang-kadang bab ilmu itu seolah-olah udah selesai waktu SD, waktu SMP itu udah. Padahal setiap hari masalah nambah, ujian nambah, ilmu gak nambah. Itu yang namanya stres. Stres itu karena apa? Ilmunya 10, masalahnya 15 minimal, ada gap 5. Tapi kalau ilmunya 20, masalahnya 10, tenang saja. Ya, yang pertama, ciri-ciri bahwa Allah menghendaki kita baik, kita dimudahkan untuk faham agama. Ada pengajian digerakkan oleh Allah, mau duduk. Ya, ada nggak sempat, kata Sayyidina Ibnu Umar, ambil bagian minimal di 4 hal, jangan jadi yang kelima. Pernah dengar makalahnya? Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun homisatan. Ayo diucapkan biar semuanya ya. Kun aliman. Ayo, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun homisatan. Ada yang mengatakan ini hadis Baihaqi, tapi kata para ulama yang lebih sorih ini makolahnya Sayyidina Ibnu Umar. Mohon maaf ibu yang ada di mana nih di Zoom, mohon speakernya dimatikan biar yang lain bisa menyimak. Saya kebetulan sejak pandemi awal ada pengajian Sabtu, waktu itu majelis Zoomiyah Pak, Zoomiin Zoomiat ya. Kalau laki-laki Zoomiin ya dari Zoom, kalau perempuan Zoomiat ya. Jadi karena nggak kemana-mana, kita tetap ingin ngaji. Karena sekarang sudah mulai ngaji di masjid, ya tetap saya nyalain. Ada teman-teman dari Padang, dari Jogja yang ikut ngaji. Dari sekitar ada 40, sekarang kadang 11 orang, kadang 7 orang, nggak apa-apa. Kita kembali ke kun aliman. Jadilah kalian orang alim yang mengajarkan ilmu. Au muta'aliman, atau orang yang belum punya ilmu yang cukup, muta'alim, orang yang belajar. Ngaji, ngajar perlu ilmu, perlu waktu. Belajar perlu waktu, belum sempat belajar Pak. Tapi kalau berangkat dari rumah sampai kantor atau di perjalanan, nyetel YouTube atau nyetel radio yang ada pengajian, itu istilah namanya mustami'an, seneng dengerin ilmu. Yang nomor 4, ngajar belum bisa, belajar belum sempat, dengerin nggak ada waktu karena kerja mulu, sibuk, muhibban atau muhibbin, seneng kalau ngelihat orang lagi belajar. Kalau lagi sempat lewat beli aqua, taruh di masjid, taruh di musola, itu namanya muhibbin. Ada maulid, dia nggak sempat datang, sibuknya minta ampun, tapi dia ngirim apel sekilo atau aqua gelas sadus, itu namanya muhibbin. Wala takun homisatan, jangan jadi yang kelima, belajar nggak mau, ngajar belum bisa, dengerin pelajaran nggak sempet, benci kepada orang yang belajar dan ngajar. Ini nggak ada bagian apa-apa. Jadi bab ilmu silahkan, oh sudah bisa ngajar.
Kalau orang sudah bisa ngajar, nggak mau ngajar, kena pasal menyembunyikan ilmu. Nanti lebih berat lagi urusannya sama Rasulullah, ditanyain di akhirat, kamu kenapa? Kan perintah Rasulullah, ya, sampaikan walaupun satu ayat. Yang kedua, belajar. Long life education, belajar itu tidak ada kata berhenti. Semakin kita belajar, maka kita akan semakin tawadhu, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau kita berhenti belajar, hari ini banyak orang baru tobat 2 tahun udah nyalain kiai, nyalain ustadz. Para ustadz, para kiai belajar dari kecil aja baca kitab nggak selesai-selesai. Itu kitab di sana segitu banyaknya, itu baru dipasang doang atau pernah dibaca ini? Ya. Oleh yang beli khususnya. Kalau beli doang alhamdulillah namanya muhibbin. Tapi kita kalau itu pas itu buka 1-2 lembar. Ini di situ ada kitab, di situ ada Quran. Yang ketiga, mustami'in. Belajar dari al-YouTubiyah, ya enggak? YouTube sekarang banyak banget, pesantren ini ngaji YouTube Ustadz. Pokoknya seluruh Ustadz sekarang kita nggak usah ke sana udah ketemu dari YouTubiyah. Atau jangan jadi orang yang itu. Yang kedua, jadi orang yang baik yang pertama kali itu yang ada urusannya dengan ilmu, dimudahkan mencari ilmu. Dan ilmu yang sederhana, ilmu praktis, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Saya ingin lanjutkan, mancing hukumnya apa Pak? Mancing mubah. Mubah itu nggak ada dosa asalnya, tetapi ini bisa ditarik menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, menjadi haram. Kok Ustadz ngomong ada mancing yang wajib? Lihat konteksnya. Misalnya di RW atau di RT kan suka ada, mohon maaf, senam gabungan, ibu-ibu, bapak-bapak manggil pelatih senam dari sanggar. Jadi pelatihnya pakai baju yang percet itu, egal-egal di atas panggung, ya, diumumkan Bapak Ibu harap datang senam. Bapak-bapak udah tahu ngelihat aurat yang bukan mahramnya itu dosa, ya, maka habis sholat subuh begini suruh langsung ngambil sepeda ke pemancingan. Niatnya biar nggak ngelihat aurat pelatih senam tadi yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Kan nggak enak ya, begitu habis senam sholat duhur, Allahu Akbar, bajunya merah, Allahu Akbar, egal-egal gitu, menghindari melihat aurat. Itu mancingnya menjadi wajib karena apa? Menghindari maksiat. Jadi mancing yang ada pahalanya demi menghindari maksiat. Atau kadang-kadang ada peringatan 17 Agustus organ tunggal. Di depan rumah kita penyanyinya kurang bahan bajunya, udah terkenal lah kalau dia nyanyi pasti dia nggak punya duit banyak sehingga kurang bahan, ya. Kita kalau nonton begitu pasti ngelihat itu bagian tubuh yang harusnya kita nggak boleh lihat. Maka bapak-bapak milih untuk badminton sesama laki-laki, menghindari maksiat dengan badminton. Badmintonnya itu bisa menjadi wajib dari sisi menghindari maksiat, karena perintah dalam syariat kita itu 2, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, pintu kebaikan atau kebaikan menurut Nabi Muhammad itu apa? Mari kita ucapkan. Ya, khairukum, ayo, man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Ulangi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, man, seseorang, ta'allamal qur'ana, yang dia belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan. Ada yang lain memaknai mengamalkan. Jadi kebaikan kita, ya,
Secara umum kita harus paham agama, secara khusus harus kita mulai dengan tidak pernah berhenti belajar atau mengajar Al-Quran. Kembali ke rumus, sudah bisa tugasnya ngajar, belum bisa jangan pernah berhenti urusan dengan Al-Quran ini. Apalagi yang belum bisa baca, kalau nggak bisa belajar di masjid atau di musola karena malu, panggil guru. Harus dengan guru belajar Quran itu. Jangan sotoy otodidak baca Al-Quran, sehingga begitu udah ketemu yang alama apa alama alif lam mim, karena nggak pakai dulu dibaca alama, itu sotoy. Apalagi Fatihah. Fatihah itu harus fasih, mana tasdidnya, mana ya, mana bot, karena itu menyangkut keabsahan baca Al-Quran. Jadi mumpung ingat nih, saya mengingatkan di awal 2023 yang belum bisa baca Quran, nggak usah ngomong-ngomong, minta tolong aja siapa buat ngajarin. Kalau perkara bisa fasih atau enggak, itu perkara nanti. Tapi kalau ditanya, ya, kenapa kamu bilang belum bisa baca Quran? Misalnya nanti di akhirat ada pertanyaan begitu. Kalau kita belajar tinggal kita jawab. Misalnya ya, ada yang lagi belajar belum bisa 100%, udah mati. Kita tinggal jawab, itu teman kamu sih Israel, saya lagi belajar, kenapa dia matiin saya? Gitu. Bisa dipahami? Kalau kita lagi belajar belum bisa, kita punya alasan. Termasuk saya ingetin, mumpung ingat bapak-bapak, mohon maaf, yang sudah sepuh belum haji, niat, ya Allah saya pengen niat haji. Syukur ada duit, datang ke bank syariah, daftar. Tapi sekarang daftar sekarang, berangkatnya 30 tahun lagi, nggak ada urusan berangkat atau tidak. Tugas kita niat, bayar, nunggu. Kok baru 10 tahun nunggu berangkat haji, bapak meninggal? Enak. Kok enak? Nanti di akhirat kalau ditanya, kenapa kamu ini belum haji? Jawab aja, gua lagi nunggu. Kenapa itu Israel matiin saya? Gitu. Tapi sudah dalam antrean. Jangan mikir haji sekarang lama, haji sekarang lama. Padahal kita punya mobil harganya 200 juta, punya rumah 400 juta, punya sawah di Kerawang harganya 500 juta. Ini berat. Karena hadisnya mengatakan dari Sayyidina Umar, bukan hadis ya, kata Sayyidina Umar, ya, siapa meninggal mampu haji tapi dia tidak ada niat haji, maka bisa jadi meninggalnya seperti Yahudi dan Nasrani. Itu kata Sayyidina Umar. Termasuk dengan Al-Quran. Yo, belum bisa baca berarti tugas kita belajar bisa. Sudah mulai bisa baca, bagusin tajwid, ya, makhrajul huruf, idghar, idgham dan seterusnya. Kalau sudah, mungkin rata-rata kita tiap malam Jumat baca Yasin. Pertanyaannya, pernah nggak baca Yasin yang 80 sekian ayat itu sama artinya? Yasin maksudnya apa? Wal Qur'anil Adim, ya, yang penting pernah. Apalagi satu Al-Quran yang kalau puasa kita kejar-kejar untuk khatam itu, pernah nggak kita membaca sebagian artinya? Meskipun membaca saja ada pahalanya, tapi artinya dua. Sudah suruk belum? Di sini suruknya lama ya. Kalau di tempat saya udah itu habis sholat subuh itu langsung suruk. Yang ketiga, satu, orang yang baik itu orang yang paham agama. Yang kedua, orang yang baik itu orang yang belajar atau mengajar Al-Quran. Yang nomor tiga, ya, khairun nas, ayo, anfa'uhum linnas. Ulangi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini paham saya kira. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang bermanfaat mereka manusia itu kepada manusia yang lain. Jadi itu sudah urusan hablum minan nas.
Faham agama untuk hablum minallah dan hablum minanas. Belajar Al-Quran untuk beramal hablum minallah, hablum minanas. Ya, setelah itu maka orang itu dianggap baik kalau dia bermanfaat kepada orang lain. Kalau sebagai suami ya di rumah bermanfaat. Kalau sebagai warga RT dia bermanfaat di RT-nya. Kalau dia di kantor, dia bermanfaat untuk kantornya. Ciri-ciri bermanfaat, manfaatnya ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada yang wajib, harus ada dia. Kalau nggak ada dia, sistem nggak jalan. Itu wajib. Misalnya keberadaan seorang suami di rumah itu wajib. Karena apa? Dia nyari nafkah, dia menjadi kepala keluarga, menjadi pelindung. Nah, itu tandanya suruh. Kita teruskan sedikit ya. Kapan orang itu manfaat? Kalau nggak ada dicari. Misalkan lagi ada kerja bakti, kemana tuh Pak Selamat? Nggak ada, dicariin. Karena kalau dia ada, kerjanya semangat, sambil kerja bakti bawa lontong. Jadi lontongnya itu yang membuat orang nyari-nyari. Ada orang itu apa? Sunnah. Kalau ada dia suasananya lebih baik. Karena apa? Dia bisa banyol ini itu, kadang-kadang ya bawa lontong. Tapi kadang-kadang, kalau yang pertama-tama selalu datang, semangat kerja, bawa lontong. Itu manfaatnya sunnah. Ada yang mubah, pupuk bawang. Ada dia ya begitu, nggak ada dia begitu. Karena biasa aja, bawa lontong enggak, kerjanya biasa-biasa saja. Ada yang manfaatnya itu makruh. Karena apa? Dia datang, lontongnya pasti kurang. Karena yang lain ngambil satu, dia ngambil dua, sehingga ada yang nggak dapat kebagian, kan jadi makruh. Ada yang haram kalau dia ada masalah mulu. Mulutnya ngomong mulu, keteknya bau, makannya banyak. Di masjid juga begitu, ngomong mulu. Ini masjid jarang ke masjid, tapi usul ke masjid setengah mati. Nah, ini seperti ini. Kalau di kantor kadang-kadang ada tadi bos yang wajib, bos yang mubah, kan gitu. Kapan orang bermanfaat? Kalau pamitan pindah kantor semua nangis karena dia baik hati ini itu, ya enggak? Ada yang takut kehilangan. Ada yang haram, begitu pamitan pindah kantor, alhamdulillah bapak itu pindah, potong kambing, potong kambing, potong kambing. Nah, itu kita keberadaan di rumah atau di masjid itu seperti apa? Kita termasuk yang manfaatnya wajib, sunnah, mubah atau ya. Sebelum ada diskusi 5 menitan, yang keempat, ini yang kita jarang siap. Kita sebutkan man, ayo. Yuridillahu bihi khairan yusibhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah memberikan musibah kepada dia. Saya sengaja menyebut ini yang terakhir karena kita belum tentu siap. Udah berusaha soleh, sholat tepat pada waktunya, bayar zakat ini itu, ada aja masalah. Motor hilang, anak sakit, ya bisnis gagal. Kalau orang soleh banyak masalah, itu dipilih oleh Allah. Kadang nggak soleh juga, kalau dikasih musibah baik enggak. Gara-gara dikasih musibah ke masjid, sholat duha. Kalau ada kotak infak masih jauh di sana, udah siap-siap. Karena mau menjauhkan bala. Dan orang kalau dalam masalah hatinya lebih lembut atau kasar? Kalau banyak masalah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya jatuh tempo, ya Allah. Kan gitu. Kita nggak pernah menyadari loh betapa masalah itu membuat kita gampang nyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Bapak-bapak nggak punya duit, berdoa sama duit banyak, kira-kira mantepan mana? Hah? Duitnya banyak, di lemari ada 10 juta, di dompet 3 juta, di ATM 50 juta. Kira-kira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati.
Kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang Allah membuat kita sholat khusyuk, ngaji dengan tenang, hadir di majelis itu tenang. Karena apa? Dikasih masalah oleh Allah. Kita kembali, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita berjuang. Nanti kalau kita meninggal ngomong hadihi janazah khair, khair. Khairnya di mana? Kita berjuang menjadi ahli agama. Dengan cara apa? Tidak berhenti belajar Al-Quran kepada yang ngerti Al-Quran. Kalau sudah punya ilmu, belajar menebar manfaat. Dan kalau Allah memberi kita sesuatu musibah, kita husnudon, ini bisa jadi pintu kebaikan saya. Istighfarnya sedikit, begitu kita dikasih masalah, dengar ceramah. Siapa yang ingin keluar dari masalah, banyakkan istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka dibantu oleh Allah selesai masalahnya, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kerjaannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok nggak dapat rizki? Ya nggak boleh ditunggu-tunggu. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita sholat suruh. Ada yang mau tanya? Yang tanya dapat gelas. Siap. Oh. Siap, silahkan ya. Enggak apa-apa, sudah suruk. Ya. Bapak di rumah jangan lupa sholat 2 rakaat biar dapat pahala haji. Siapa? Kan hadisnya mengatakan, siapa yang sholat subuh berjamaah tetap tinggal di masjid, ya, sampai dengan matahari terbit, sholat 2 rakaat, maka dapat pahala haji. Meskipun ada 2 pendapat, ada yang matahari terbit langsung sholat, ada yang hati-hati tunggu dulu. Ini termasuk yang tunggu ya? Ya, nunggu dulu baru sholat. Kan apa? Takutnya proses kan ini garis, ya. Waktu subuh itu matahari di sini, proses begini set, nah suruk itu begini. Ya, takutnya masih proses, makanya biar naik dulu sedikit, aman garisnya, kita baru sholat. Karena apa? Waktu proses matahari keluar itu diharamkan sholat. Kenapa? Takut zaman dulu khususnya tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang nyembah api, nyembah matahari. Matahari lagi terbit itu mereka menghadap ke matahari, kemudian beribadah kepada matahari. Ya, baik, tidak ada yang bertanya? Ya. Kalau tidak ada, kita baca satu hadis sebagai satu ayat yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sebagai tabarukan. Ya, ikuti saya biar semuanya dapat pahala tadarus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini ada di dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru, dan tidaklah kalian diperintahkan, illa kecuali liya'budullaha, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mukhlisin, dengan ikhlas, ya, lahuddina hunafa, ya, untuk mengikhlaskan diri, memurnikan diri, ya, dengan cara apa? Wa yuqimu sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi perintah kita ngaji begini karena Allah, kerja karena Allah, jangan karena manusia. Manusia itu nggak bisa bales. Kita kan sering ngomong ya, udah dibantu ini itu nggak pernah terima kasih. Waktu susah ke rumah saya mulu, begitu dia senang
Itu tabiat manusia. Alangkah ruginya kalau kita mencari mukanya manusia. Maka kalau kita ingin sukses hidupnya, apa-apa itu karena Allah. Kenapa kamu ngaji? Perintah Allah. Kenapa kamu kerja keras? Karena Allah. Kenapa kamu sabar menghadapi ujian? Karena Allah. Kalau saya sabar menghadapi ujian, maka saya bagian dari orang baik. Jadi setelah kita berjuang menjadi ahli khair, yang kedua atau inti dari kebaikan itu kalau melakukan sesuatu mencari ya balasan dari yang pasti membalas, Allah. Balasannya famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Bapak Ibu kalau ke Alfa atau ke Indomaret kurang kembalian, kira-kira dikasih apa? Permen. Kita nggak butuh permen, dikasih permen. Kalau Allah enggak, semuanya dibales dengan sempurna. Bahkan permen gede tuh. Kalau kata orang kampung, biji sawi aja dihitung oleh Allah. Kadang-kadang kalau nggak ada permen, nggak ada kembaliannya. Kita terpaksa ngomong, ya udah ikhlas gitu ya. Padahal nyari duit 1.000 itu setengah mati, ya enggak? Coba itu yang di pengkolan kan nungguin duit 1.000, ya enggak? Ya. Kita kalau mau jadi bos gampang banget kan? Ngasih duit aja 1.000 ke yang muteran-puteran itu dipanggil bos. Begitu nggak ngasih duit, mobil kita dibaret, gitu ya. Hanya gara-gara duit 1.000. Ya, jadi hidup paling enak kalau kita ingin dipenuhi kebaikan itu, carilah muka Allah. Maksudnya apa? Mencari muka di hadapan Allah. Allah pasti melihat, Allah pasti mencatat. Kita kalau kerja gara-gara atasan, udah tahu kita kerja dengan baik, ternyata atasannya nggak datang. Ya, kita kerja gara-gara orang lain nggak tahu, ya rugi. Yang kedua ayatnya, ya 40 detik lagi kita sholat. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, la yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakiyanaluhu at-taqwa minkum. Ini bercerita tentang kurban. Kurban itu yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Tetapi kenapa kurban? Karena takwa. Allah nyuruh kurban, ya kurban. Jadi hidup itu ternyata kalau mau simpel nggak usah banyak mikir. Ada hikmahnya nggak dibalik perintah itu? Pokoknya Allah nyuruh, kerjakan. Termasuk Bapak Ibu hidup pernah rencana nggak? Saya mau hidup sebagai orang Jawa, kemudian merantau ke Jakarta. Nggak hidup, Pak. Bro, lahir kata Allah begitu. Hidup kita udah begitu, kenapa masih mikir-mikir lagi? Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan wal asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, jadikan seluruh ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang Kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Mudahkanlah kami untuk berziarah ke kota Mekah Madinah dan kota Palestina sehingga sempurna rizki kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang baik di dunia apalagi di akhirat. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان